Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam belajar muda pemilik masa depan. Semoga senantiasa sehat. Mata kuliah statistika inferensial pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai uji tiga beda atau analysis of variant. Khususnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang namanya one way ANOVA. Apa itu one way ANOVA? Sebelumnya bahwa uji tiga atau lebih kelompok sampel yang disebut sebagai uji ANOVA atau analysis of variant itu dikategorikan dalam dua jenis. Satu adalah one way ANOVA dan dua two way ANOVA. Kemudian bagaimana uji ANOVA ini? Bahwa maksud dari uji ANOVA ini adalah menganalisis perbedaan min lebih dari dua kelompok sampel sehingga bisa 3, 4, 5 atau seterusnya kelompok sampel. Yang pertama adalah uji one way ANOVA. Uji one way ANOVA ini juga bisa disebut dikatakan sebagai uji ANOVA satu faktor atau satu arah, atau juga one way analysis of variance, atau juga sebagai analisis varian satu jalan, atau dikatakan juga bahwa uji ini adalah perbedaan min 3 atau lebih kelompok sampel atau populasi dengan satu faktor. Nah, untuk membedakannya, yang kedua yaitu two way ANOVA. Sering disebut juga uji ANOVA dua faktor atau dua arah. Atau juga disebut two way analysis of variance atau analisis varian dua jalan. Atau disebut bahwa uji ini adalah perbedaan min 3 atau lebih kelompok sampel yang telah dibagi pada 2 atau lebih variabel faktor. Nah, untuk lebih jelasnya, pada pertemuan ini secara khusus kita hanya membahas tentang one way ANOVA, sedangkan untuk two way ANOVA akan dibahas pada kesempatan lainnya. Contoh penerapan pada one way ANOVA, perbedaan pemahaman statistika inferensial antara rombel 1, rombel 2, dan rombel 3 pada mahasiswa PLS semester 6, mungkin pada tahun 2020. Nah, dari pemahaman mata kuliah statistika inferensial itu dibedakan antara rombel 1, rombel 2, rombel 3. Nah, sampelnya berada pada 3 kelompok sampel gitu, dalam satu faktor, yaitu faktor pemahaman mata kuliah statistika inferensial. Untuk contoh yang lainnya, penerapan one way ANOVA, kemampuan sosialisasi remaja ditinjau dari pola kepemimpinan orang tua di SKB Kota Semarang. Kepemimpinan orang tua dikategorikan pada jenis demokratis, laissez-faire, otoriter, rejektif, dan protektif. Ada 5 kelompok sampel. Nah, masing-masing kelompok sampel untuk demokratis itu jumlahnya ada 55. Yang dikategorikan pada kemampuan sosialisasi yang baik ada 10. Ini F adalah frekuensi. Yang cukup baik 20, kurang baik 20, dan yang buruk 5. Jumlahnya 55. Begitu pula dengan jenis kepemimpinan yang lainnya, laissez-faire, otoriter, rejektif, protektif. Yang jumlahnya masing-masing ada 22, ada 39, rejektif ada 38, protektif ada 33. Yang akhirnya jumlah
Sampelnya totalnya ada 187 sampel. Berikutnya, mengenai syarat atau uji asumsi yang mana uji ini harus terpenuhi pada uji one way ANOVA. Karena pada kesempatan kali ini kita menguji dan pendekatan statistik parametrik. Terus bagaimana pertanyaan akan muncul, bagaimana beberapa asumsi atau syarat ini tidak terpenuhi. Sebagai contoh, datanya tidak berdistribusi normal ataupun bahkan tidak homogen, maka bisa menggunakan pendekatan statistika non parametrik. Nah, sebagai contoh, ternyata dalam uji normalitas ini tidak normal, maka bisa menggunakan uji Kruskal-Wallis. Adapun syarat atau asumsi klasik dalam uji one way ANOVA ini adalah yang pertama adalah sampel penelitian berasal dari kelompok yang independen. Maksudnya independen adalah bahwa kelompok itu tidak dipengaruhi oleh kelompok yang lainnya. Sebagai contoh tadi, antara rombel 1, rombel 2, dan rombel 3 itu tidak terpengaruh antara masing-masing kelompok. Yang kedua adalah variabel faktor bersifat data kategori. Nah, data kategori ini maksudnya bukan data kuantitatif atau bukan dalam bentuk angka, hanya sebagai kategori. Sebagai contoh, kategori rombel 1, rombel 2, rombel 3, kategori kepemimpinan demokratis, laissez-faire, dan sejenisnya. Yang ketiga, syarat ketiga adalah data berdistribusi normal. Ini harus diuji normalitas. Yang keempat, varian antar kelompok harus homogen, maka perlu diuji homogenitasnya. Lalu bagaimana untuk menentukan skor F tabelnya? Di one way ANOVA, penentuan F tabel itu berada antara DKan, derajat kebebasan antara, dengan derajat kebebasan dalam, atau derajat degree of freedom 1 dengan degree of freedom 2. Yang DF1 ini berada pada tabel statistika uji F. Nanti bisa kita lihatkan bentuk tabelnya adalah seperti ini. Tabel nilai-nilai F untuk taraf signifikansi 5%. Bagaimana menentukan bahwa DF1 itu adalah dari jumlah kelompok data dikurangi 1? Oh, jumlah kelompok datanya tadi sebagai contoh rombel 1, rombel 2, dan rombel 3. Ada 3 dikurangi 1 sama dengan DF1 adalah 2. Dan DF2 adalah jumlah data dikurangi 3. Sebagai contoh masing-masing kelompok rombel 1 ada 10, 3 ada 10, 2 ada 10, dan 3 ada 10, totalnya ada 30, maka dikurangi 3 sama dengan 27. Saya contohkan sebagaimana mencari F tabel. Contoh perbedaan pemahaman statistika inferensial antara rombel 1, 2, dan 3 seperti tadi. Jumlah kelompoknya 3, sampelnya 30, masing-masing tiap rombel ada 10. Nah, di F1 ini ada 2, di F2-nya sama dengan 27, maka diperoleh skor F tabel sama dengan 3,35.
Yang di F1 ini adalah yang tabel horizontal, sedangkan yang di F2 ini adalah tabel vertikal. Kita lihatkan dulu untuk di F12 dan di F227. Di F12, di F227. 2 ketemu 27, 3,35. Nah, sama halnya 3,35. Atau mencocokkan dengan Microsoft Excel dengan mengetikkan sama dengan FINV dalam kurung 0,05 titik, 2 titik, 27 tutup kurung lalu di enter. Kita coba. Kita copy saja biar cepat. Buka di Excel, lalu copy, enter. Maka ketemunya 3,35. Sama persis. Kalau belakangnya ini 4 dibulatkan, sama. Tetap 5. Berikutnya, lalu bagaimana untuk menguji hipotesis pada one-way ANOVA? Yaitu membandingkan signifikansi hitung dengan signifikansi yang telah ditetapkan. Atau bisa menggunakan perbandingan F hitung dengan F tabel. Ini sengaja saya balik dengan materi yang sebelumnya, karena lebih mudah menggunakan signifikansi hitung daripada F hitung dengan F tabel. Kita perlu mencari F tabelnya segala. Kalau signifikansi hitung, kita melihat signifikansi hitungnya berapa skornya, lalu dibandingkan dengan 0,05. Nah, dikatakan ada perbedaan yang signifikan jika H0 itu ditolak dengan ketentuan signifikansi hitung sama dengan atau kurang dari 0,05. Sedangkan yang F hitung dengan F tabel ada perbedaan signifikan, H0 ditolak dengan ketentuan F hitung lebih besar dari F tabel atau min F hitung kurang lebih kecil dari min F tabel. Langkah-langkah dan pengambilan keputusan uji one-way ANOVA. Bagaimana langkah-langkahnya? Tidak kemudian bahwa analisis one-way itu langsung kemudian ketemu hasil one-way-nya, enggak. Jadi ada prasyaratnya, maka atau uji asumsinya, maka perlu dihitung terlebih dahulu, dianalisis terlebih dahulu. Apakah data berdistribusi normal dan homogen atau tidak. Maka baru kemudian bisa diuji one-way ANOVA-nya. Nah, untuk pengambilan keputusan yang uji normalitas bisa menggunakan Shapiro-Wilk. Jika skor signifikansi hitung itu lebih besar atau sama dengan 0,05, maka data berdistribusi normal. Sedangkan kalau signifikansinya kurang dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Ini terbalik dengan yang uji hipotesis. Begitu pula dengan uji prasyarat yang homogenitas, skor hitung itu juga lebih besar atau sama dengan 0,05. Nah, baru dikatakan homogen atau sama atau sejenis. Maksudnya adalah sama itu kelompok sampel tadi. Oh, rombel 1, rombel 2, dan rombel 3 itu homogen. Sama-sama mahasiswa PLS semester 6 yang mendapatkan mata kuliah statistika inferensial. Jika skor signifikansi hitung lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan tidak homogen. Jika uji ini tidak terpenuhi, maka bisa menggunakan pendekatan non-parametrik.
Seperti contoh, uji normalitas tidak penuhi, maka bisa menggunakan uji Kruskal-Wallis. Berikutnya ini uji yang ketiga, ini harusnya ketiga, uji one way ANOVA, yaitu ketentuannya jika skor signifikansi hitung itu lebih besar daripada 0,05 TS 5%, maka rata-ratanya sama. Tidak ada perbedaan berarti. Yang kedua, jika skor signifikansi hitung itu lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka rata-ratanya berbeda. Ada perbedaan. Berbeda ketentuan yang 1, 2 dengan yang ketiga. Nah, selamat belajar para pemuda pemilik masa depan. Kita lanjutkan dengan contohnya. Di sini saya sudah memiliki contoh bahwa ada seorang dosen meneliti tentang perbedaan tingkat pemahaman mata kuliah statistika inferensial antara rombel 1, rombel 2, dan rombel 3. Mahasiswa semester 6 jurusan PLS FIP UNES tahun 2020. Jumlah respondennya 45, berarti masing-masing rombel adalah 15 responden. Nah, berikut ada data skornya seperti ini. Ini rombel untuk pengkodean. Rombel 1 ini untuk rombel 1, ini rombel 2, dan ini rombel 3. Masing-masing ada 15. Langkah pertama, bagaimana kita menentukan judul penelitiannya. Kita tetapkan terlebih dahulu. Dari kondisi tersebut, kita bisa menentukan judulnya, yaitu perbedaan pemahaman mata kuliah statistika inferensial mahasiswa semester 6 jurusan PLS FIP UNES tahun 2020. Rombelnya tidak perlu disebut, tidak apa-apa. Yang kedua, merumuskan masalah penelitiannya. Rumusan yang pertama, apakah terdapat perbedaan pemahaman mata kuliah statistika inferensial mahasiswa PL semester 6 jurusan PLS FIP UNES tahun 2020? Rumusan yang kedua, bagaimana perbedaan pemahaman mata kuliah statistika inferensial mahasiswa semester 6 jurusan PLS FIP UNES tahun 2020? Rumusan yang ketiga, rata-rata pemahaman statistika inferensial rombel yang mana saja yang sama atau berbeda pemahamannya. Nanti dicari apakah rombel 1 dan 2 ini memiliki kesamaan atau dalam arti tidak begitu berbeda secara signifikan. Atau mungkin rombel 2 dan 3 memiliki kesamaan tidak begitu berbeda secara signifikan. Atau sehingga ada rombel yang memiliki perbedaan yang secara signifikan dengan rombel yang lainnya. Untuk penetapan hipotesis penelitiannya ada hipotesis alternatif dan hipotesis nihil atau nol. Yang hipotesis alternatif, ada perbedaan pemahaman mata kuliah statistika inferensial bla 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 bla. Yang hipotesis nol, tidak ada perbedaan pemahaman mata kuliah bla 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 bla. Nah, langkah-langkahnya berikutnya adalah kita menganalisis datanya menggunakan SPSS. Yang perlu kita cari adalah untuk menguji normalitasnya terlebih dahulu. Kita pilih untuk SPSS, klik pada variabel view. Tadi ada pengkategorian rombel. Rombel itu bisa saya ini tulis dengan X, sedangkan nilai pemahamannya adalah Y. Untuk labelnya, yang X itu adalah rombel, yang Z adalah nilai pemahaman statistika.
inferensial. Yang ini juga bisa ditambahkan rombel statistika inferensial. Tidak perlu panjang-panjang. Desimalnya kita nolkan karena tidak ada data yang berbentuk ini desimal. Lalu di value untuk kategori rombel kita klik untuk memasukkan data value 1 untuk rombel 1, 2 untuk rombel 2, 3 untuk rombel 3. Kita klik OK. Lalu measure-nya ini nominal, yang rombel, yang nilainya adalah scale. Kita beralih pada data view, kita nanti masukkan datanya untuk yang X adalah rombelnya, copy, Ctrl C, lalu pastikan di sini. Pastikan di sini. Ini langsung ambil. Jika view-nya ini belum terchecklist, maka akan dalam bentuk angka. Tapi kalau view value labelnya sudah terchecklist, tercentang, akan berubah menjadi seperti ini. Untuk rombel yang ketiga, Ctrl pastekan, jumlahnya 45, lalu skor pemahamannya, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, copy, Ctrl V, paste, lalu Ctrl C, copy, Ctrl V, paste. Pas 45. Terus langkah-langkahnya bagaimana? Kita akan menguji normalitasnya terlebih dahulu, yaitu klik Analyze. Kita arahkan ke deskriptif statistik, lalu klik Explore. Nah, pada rombel statistika, kita masukkan ke faktor list, nilai pemahaman kita masukkan ke dependent. Kita klik plot, pastikan tercentang atau terchecklist normality plot with stats. Lalu kita continue. Oke. Akan muncul hasil normalitas datanya. Ada beberapa tabel di sini, kita tidak perlu menggunakan itu, kita cukup yang menggunakan yang ini, test of normality. Kita kopikan ke Microsoft Word. Ini untuk tabel normality. Langsung saja kita lihat dari uji normalitas berdasarkan output SOS pada tabel test of normality ini diperoleh skor signifikansi sebesar yang ini, sebesar rombel 1 sama dengan 0,496
ini lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal, lalu rombel 2, skor signifikansinya sama dengan 0,613 yang ini, maka lebih besar dari 0,5, maka data distribusi normal. Dan rombel 3 signifikansi sama dengan yang ini, rombel 3 0,308, lebih besar daripada 0,05, maka data berdistribusi normal. Nah, karena ketiga-tiganya berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas dalam uji one way ANOVA ini terpenuhi. Kita lanjutkan untuk uji berikutnya, yaitu uji homogenitas. Saya kembalikan lagi. Bagaimana langkah-langkah untuk uji homogenitas adalah sebagai berikut. Klik Analyze, lalu kita arahkan ke Compare Mean. Sebetulnya uji homogenitas ini berbarengan bersamaan juga dengan uji one way ANOVA. Hingga kita klik one way ANOVA. Yang rombel masukkan ke faktor, yang nilai atau Z masukkan ke dependen. Kita klik di post up, kemudian pastikan tercentang 2K. Nah, ini untuk menguji nanti beda atau sama. Lalu kita continue. Kita klik lagi pada option. Kita pastikan terceklik deskriptif untuk mendeskripsikan, dan ini untuk uji homogenitas. Lalu continue dan klik terakhir OK. Hasilnya akan terlihat seperti ini. Tadi ini yang normalitas. Ini bisa dengan scatter plot. Nah, ini yang deskriptifnya, ini homogenitasnya. Nah, dari deskriptif ini sudah bisa kita lihat. Ini rombel 1, rombel 2, rombel 3. Min rata-ratanya. Rombel 1 ini sekian, 78,60. Rombel 2, 75,67. Rombel 3, 85,87. Paling tinggi rata-ratanya rombel 3, lalu rombel 1 dan rombel 2. Ini sudah terlihat. Terus yang akan kita gunakan adalah yang ini. Copy tabel task of community. Nah, langsung kita uraikan berdasarkan output express pada tabel task of community variance yang ini diperoleh skor signifikansi sebesar ini 0,566. 0,566 karena skor signifikansi sama dengan
0,566 lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian ketiga kelompok rombel, yaitu rombel 1, rombel 2, dan rombel 3 mata kuliah statistika inferensial yang dibandingkan tersebut adalah homogen. Sehingga asumsi homogenitas dalam uji one way ANOVA terpenuhi. Ini sesuai dengan uji keputusan tadi. Nah, bagaimana pengambilan keputusan? Berikutnya adalah kita melihat uji one way-nya. Yang ini, ANOVA. Yang uji ANOVA kita copy pastekan berdasarkan USSS pada hipotesis penelitian HA-nya diubah dulu terlebih dahulu ke hipotesis 0 sehingga tidak ada perbedaan pemahaman mata kuliah statistika inferensial mahasiswa semester 6 jurusan PLS FIP UNES tahun 2020. Berdasarkan output ACS beroleh F hitung sebesar nih, F hitungnya 29,115 dengan menggunakan tabel F di mana DF1 sama dengan 2. Dari mana 2? Tadi kan ada 3 kelompok, yaitu rombel 1, 2, dan 3. Dikurangi 1 sama dengan 2. Dan DF2-nya dari mana? Dari masing-masing rombel itu ada 10 tadi, ada 15. Nah, akhirnya total sampelnya ada, atau total datanya ada 45 dikurangi 3 sama dengan 42. 3 adalah kelompok sampelnya, rombel 1, 2, dan 3. Dengan TS 5% diperoleh skor F tabel 3,22. Kita lihat DF12 dan DF2 42. 242. Ini 2 di sini, 42 3,22. 3,22. Oleh karenanya, atau perlu kita buktikan dengan Microsoft Excel 242 sama dengan FINV kita buka 0,05 titik koma 242. Nah, 3,22. Satu ini dibulatkan karena belakangnya 9. 3,22. Oleh karenanya hipotesis nihil ditolak karena lebih besar. F hitung 3 tadi diperoleh skor 29,115, lebih besar daripada F tabelnya, ditolak. Atau juga bisa menggunakan signifikansi hitung. Kita lihat signifikansi hitungnya 0,000. Nah, sesuai dengan pengambilan keputusan 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Oleh karenanya H0 ditolak. Nanti kita simpulkan. Lalu bagaimana untuk menguji kesamaan dan perbedaan? Ini menggunakan 2K HSD. Kita copy pastekan tadi hasilnya. Yang ini copy
paste, dan kita perlu data yang deskriptif tadi. Ini. Kita uji kesamaan dan perbedaan berdasarkan SPSS dengan analisis homogeneous subset pada tabel 2K-HSD. Pada subset 1 terdapat data pemahaman rombel yang 2K-HSD. Subset 1 ini itu terdapat rombel 2 dan rombel 1. Terdapat rombel 2 dan rombel 1. Dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata pemahaman kedua rombel ini, kedua rombel tersebut yaitu rombel 2 dan rombel 1, tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Dengan arti lain, keduanya adalah sama. Kita lihat, oh ternyata skor 75,67 dengan 78,60 ini tidak ada begitu perbedaan yang signifikan gitu. Keduanya sama. Kemudian kita subset yang kedua kita lihat itu hanya terdapat rombel 3 sebesar 85,87. Sampai sini, sedangkan pada subset 2 terdapat rombel 3 tadi, hanya rombel 3. Dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata pemahaman rombel ini memiliki perbedaan yang signifikan terhadap rombel lainnya. Nah, karena ini dia sendiri, maka akan berbeda. Mungkin jikalau kita meneliti berbagai rombel lebih banyak lagi, mungkin di sini ada 3, oh di sini ada 2, sehingga nanti mana yang berbeda bisa rombel 2 dan rombel 5. Hanya itu yang memiliki perbedaan signifikan. Ini yang memiliki perbedaan signifikan dalam arti seperti ini, bahwa skor 85,87 ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan kedua rombel ini. Karena terpautnya lumayan jauh rata-ratanya. Itu maksudnya. Sudah sampai pada di sini tadi di kesamaan perbedaan, maka bisa kita simpulkan yang pertama. Tadi ada 3 rumusan masalah. Apakah terdapat perbedaan, bagaimana perbedaan pemahamannya, lalu rata-rata pemahaman yang sama dan yang berbeda rombel yang mana. Simpulan yang pertama, berdasarkan hasil analisis one way ANOVA, ternyata pemahaman mata kuliah statistika inferensial mahasiswa semester 6 antara rombel 1, rombel 2, dan rombel 3 menunjukkan perbedaan yang signifikan. Karena tadi ya, nolnya ditolak. Berikutnya, rumusan yang kedua, berdasarkan hasil analisis deskriptif. Nah, yang ini, deskriptif, rata-rata pemahaman mata kuliah statistik diferensial pada rombel 1 sebesar, kita lihat, rombel 1, ini 78,60. Kita kopikan. 60, kemudian rombel 2 sebesar rombel 2 75,67, lebih rendah dia. Kemudian rombel 3, Ctrl C,
fase paling tinggi rombel 3. Ini menunjukkan bahwa rombel 3 memiliki pemahaman paling tinggi 85,87 dibanding 75,67 dibanding 78,60. Berarti rombel 3 memiliki pemahaman paling tinggi, dan rombel yang memiliki pemahaman paling rendah berarti yang rombel 2. Dan rombel 2 memiliki pemahaman yang paling rendah. Rombel 1 berada di antara rombel 2 dan 3. Urutannya paling yang dari tertinggi ya berarti rombel 3, 1, dan 2. Maksudnya seperti itu. Berikutnya rumusan masalah yang ketiga. Berdasarkan hasil analisis Turki HSD, hanya rombel ini 3 yang berbeda. Sedangkan rata-rata pemahaman rombel 2 dan 1, rombel 2 dan rombel 1, atau rombel 1 dan rombel 2 adalah sama atau tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Sedangkan rombel 3 memiliki perbedaan yang signifikan dengan rombel 1 dan rombel 2, atau sebaliknya bahwa rombel 1 dan rombel 2 memiliki perbedaan yang signifikan terhadap rombel 3. Selesai, sudah tuntas menjawab ketiga rumusan masalah. Bahwa dengan adanya data seperti ini, kita bisa merumuskan dalam 3 rumusan masalah, mencari apakah ada perbedaan, lalu bagaimana perbedaannya, paling tinggi mana, paling rendah mana, lalu mana-mana yang sama, memiliki rata-rata yang sama atau tidak memiliki signifikan yang berarti, dan mana yang memiliki signifikan yang berarti atau yang berbeda. Ini akan bisa terlihat lagi kalau kelompok sampelnya itu banyak, lebih dari 3, bisa saja, bisa 4, 5, dan seterusnya. Sampai di sini untuk pembahasan mata kuliah statistika inferensial pada materi one way ANOVA. Selamat belajar pemuda pemilik masa depan. Sekian pertemuan kali ini. Semoga ada bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.